Halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil tema ya. Apakah perjalanan hidupnya memiliki peningkatan yang positif ya? Apakah perjalanan hidupnya memiliki peningkatan yang positif atau perkembangan yang positif lah ya, oke? Perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan, karena yang terbaca di sini kan bisa jadi energinya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, atau sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nantinya ya ke depannya. Jadi anggap saja sebagai entertain ya, jangan kalian bawa baperan terus kan, karena bacaan yang baik kita aminkan, jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi, oke? Seperti biasa ya, namanya readingan general, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian atau zodiak yang akan saya sebutkan. Oke. Dan readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, dimulai dari kalian nonton ya. Meskipun mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Genderless itu adalah unisex ya, tidak terbatas oleh gender. Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke. Di sini saya akan tarik 3 kartu, silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri, sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Kalau kalian masih merasa bingung, ya maka biarkan video ini berjalan ya. Atau pause dulu video saya ini, sementara kalian menentukan pilihan kalian. Oke. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi ya, walaupun hanya dengan seikhlasnya ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, silakan langsung saja menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya ya, bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta ya doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Langsung saja saya masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Kita akan lihat ya, untuk orang yang kalian dilingkan ya, apakah perjalanan hidupnya memiliki peningkatan yang positif atau tidak sampai detik ini kan. Mari kita lihat. Earth element ya, Earth itu adalah simbol dari Pentacles ya, elemen tanah ya, atau stability ya, stabilitas ya. Boleh dikatakan hidupnya saat ini ya dalam kondisi yang sangat stabil ya, orang yang kalian dilingkan tersebut ya.
Tapi stabil dalam hal kayak gimana kan? Ya, kita akan cek melalui kartu tarot ya, guys. Oke, ada stability, ada sebuah keseimbangan di dalam hidupnya tersebut. Oke. Dan saya merasakan ini lebih condong ya, atau lebih cenderung ke arah materi atau finansial ya, guys ya. Untuk masalah perkembangan atau tidaknya ya, karena bisa jadi memang hidupnya itu stabil ya secara materi dan finansial dari eksternal ya, tapi dari dalam internalnya itu ya belum tentu memiliki sebuah perkembangan yang positif. Nah, oke. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 1. Apakah perjalanan hidupnya memiliki perkembangan yang positif atau peningkatan yang positif? Ingat ya, bacaan bisa jadi vice versa ya, konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Earth Element ya, stability ya. Bisa jadi stabilitas keuangannya terganggu ya. Nah, bisa jadi vice versa kan? Oke. Yang pastinya ini maksudnya ada kaitannya dengan uang ya, atau ada kaitannya dengan masalah materi. Ada kartu The Magician, kreativitas, bisa jadi tipu daya juga ya, zodiak Gemini dan Virgo. Ada kartu Three of Pentacles. Oke. Ini adalah zodiak Capricorn. Kemudian ada kartu Knight of Pentacles. Ini adalah zodiak Virgo. Kemudian ada kartu Queen of Pentacles. Ini adalah zodiak Capricorn lagi. Ada kartu Two of Wands. Ini adalah zodiak Aries. Oke. Maaf ya guys, saya agak sedikit lemas ya. Energi agak sedikit terkuras ya. Maklum ya, banyak sekali personal reading yang menumpuk ya. Tapi untung saja ya, ini udah mau libur panjang ya. Alias akan ada libur panjang, nanti akan saya beritahu di bagian community atau postingan community ya guys ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Earth Element, Stability. Thank you. Sukses ya, kesuksesan. Congratulations, you did it ya. Di posisi kalian juga ya, kalian juga meraih sebuah kesuksesan juga ya. Oke. Perjalanan hidupnya orang yang kalian dealingkan sampai saat ini ya, saya merasakan ini orang ya, hubungan kalian pernah terganggu ya dengan orang yang satu ini karena datangnya pihak ketiga. Tapi pihak ketiga ini bukan kayak gimana ya, ini belum tentu resonate ya bagi kalian semua ya. Sebelumnya kalian ini mendapat gangguan dari pihak ketiga, yakni
tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga, saya lihat. Oke? Tapi kalau ditanya apakah orang ini masih mencintai diri kalian? Iya. Oke, orang ini fix ya. Dia masih mencintai diri kalian, dan saya melihat ada kartu The Magician ya. Orang ini masih ingin memperjuangkan diri kalian, dan ada kemungkinan orang ini masih bisa datang lagi kepada diri kalian, guys. Tapi melalui perantara atau melalui seorang mediator, mediasi gitu ya, yang memediasi, yang menjadi jembatan penengah ya, untuk mempertemukan kalian dengan orang yang satu ini. Oke. Apakah hidupnya memiliki perkembangan? Dari tebaran kartu di sini sudah dikatakan iya. Perkembangannya melalui finansial ya. Hidupnya yang kemarin itu kan mungkin agak lunta-lunta gitu kan guys kan. Hari ini sudah pelan-pelan ya berkembang. Tapi berkembangnya itu tidak banyak, saya lihat. Berkembangnya itu setahap demi setahap, setitik demi setitik ya, tapi sudah mulai menunjukkan progres ya ke arah kemakmuran atau ke arah kemapanan hidup dirinya ini. Oke. Ini semuanya dia raih dengan cara yang tidak gratis ya, saya lihat ya. Karena ada kartu Magician di sini ya. Saya lihat ini orang yang kalian dilingkan ini ya, dia juga bekerja keras, saya lihat. Ada kartu The Magician ya, saya hanya membacakan energi yang ada di kartu ya, belum tentu resonate bagi kalian semua ya. Dan ada kartu Three of Pentacles ya. Di mana-mana ya, orang ini memiliki koneksi pergaulan. Orang ini memperluas koneksi pergaulan dia ya, untuk ya mendapatkan cuan ya, atau untuk mendapatkan sebuah kemakmuran di dalam kehidupan finansial dia. Ada kartu Knight of Pentacles ya, alhasil ya, hidupnya ini secara perlahan-lahan ya, semakin meningkat ya, sedikit demi sedikit. Makanya di sini ada kartu Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles di sini kan, ibaratnya kayak gimana ya? Hidupnya hari ini ya, saya lihat ke depannya hidup orang yang kalian dilingkan ini ada kemungkinan bisa memiliki kemakmuran, biarpun makmurnya itu tidak sampai tajir melintir ya guys ya. Berarti ada ya progres dia ya, ada peningkatan di dalam kehidupan dia ya. Tapi kalau ditanya Queen of Pentacles ya, soal masalah perasaan, ini orang masih mencintai kalian ya, hatinya masih bersama dengan diri kalian. Ada kartu Knight of Pentacles dan ada kartu Magician. Orang ini saat sudah sukses ya, dia tidak melupakan kalian guys. Dia malahan ingin datang lagi kepada diri kalian. Oke, hanya saja sekarang posisinya itu dia bingung. Setelah dia udah sukses ya, dia kepikiran kalian. Saya lihat, ibaratnya dia kepikiran kalian kan. Two of Wands ya, apa langkah yang mesti dia ambil kan? Apakah mesti kembali atau tidak? Seandainya kembali pun kan, mesti kayak gimana caranya kembali kepada diri kalian, mesti kayak gimana caranya datang kepada diri kalian kan. Saya lihat antara kedua belah pihak ya, baik si orang yang kalian dilingkan tersebut ya, ataupun diri kalian sama-sama udah sukses ya. Oke, meskipun ya hubungan ini kan mungkin tidak mendapat restu atau izin dari pihak keluarga kan, selalu diganggu oleh orang-orang, saya lihat. Tapi orang ini ya perasaannya masih ada pada diri kalian guys. Oke, hanya saja sekarang ya dia dilanda sebuah kebingungan. Di mana ya, Two of Wands, dia mesti kayak menentukan sebuah keputusan atau menentukan sebuah pilihan. Kayak gimana dia mesti datang kepada kalian, mesti maju atau harus mundur. Tapi saya lihat ya, ini orang tidak bakalan mundur ya. Dia bakalan datang kepada diri kalian, hanya saja ya mungkin yang membuat dia ini bingung kan adalah gimana caranya, alasan apa yang harus dia pergunakan ya saat dia datang kembali ke dalam kehidupan kalian. Makanya ada kartu The Magician di sini ya. Orang ini sudah bekerja keras menempa kehidupannya kan, mencari pundi-pundi keuangan sampai mencari koneksi bisnis, join dengan orang untuk mendapatkan cuan, dan hidupnya sudah pelan-pelan mulai stabil lagi kan. Yang kemarin-kemarin tersebut kan,
dia ini kan, mungkin karena dia itu tidak stabil di dalam kehidupan keuangannya ya. Jadi energinya agak sedikit manipulasi terhadap keadaan finansial kalian. Tapi untungnya orang ini sadar. Saya lihat kan, setelah dia udah punya uang ya, ada kemungkinan ingin dia kembalikan ya uang tersebut. Knight of Pentacles ya, ingin dia kembalikan uang tersebut kepada kalian. Apa yang pernah dia hutang kepada kalian ingin dia kembalikan. Hanya saja bingung dianya ini kan, untuk maju kayak gimana kan. Mau mundur tidak bisa karena perasaan hatinya masih ada kepada kalian. Tapi mau maju juga ya dia hati-hati juga, takut juga kan. Takutnya itu kan, ya kalian ini sudah terlanjur kecewa kepada dia atau kalian ini marah kan. Jadi kembali lagi, apakah hidup orang ini memiliki peningkatan yang positif? Jawabannya iya ya. Oke. Nah, di sini ada kata sukses ya untuk posisi kalian ya. Berarti kalian ini juga berada di dalam posisi kesuksesan juga. Kalau tidak hari ini, berarti ke depannya kalian bisa meraih sebuah kesuksesan juga. Congratulations, you did it ya. Alias selamat ya, Anda berhasil ya. Belum tentu ya kan, misalnya kan, maksudnya berhasil di sini ya, belum tentu kita mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang lain itu adalah sebuah solusi yang benar ya. Malahan sebaliknya, beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, kalian mendoakan yang terbaik kan bagi orang yang kalian dealingkan ini. Sehingga ya, akhirnya orang ini sudah sukses kan, maka Tuhan juga tidak pernah tidur juga. Kalian juga bakalan diberi kesuksesan juga. Apa yang kalian inginkan dari orang yang satu ini selama itu adalah hal yang positif, tidak mengharapkan seseorang jatuh, terpuruk atau kayak gimana kan, maka percayalah ya, hidup kalian ini akan sukses ya. Di posisi kalian ini ya, congratulations, kalian sukses ya. Kalian mendapatkan hoki, kalian mendapatkan rezeki karena kalian setelah mendoakan sesuatu yang baik kepada orang yang satu ini kan. Akhirnya ya, di mata Tuhan juga kan, kalian juga dinilai oleh Tuhan sebagai makhluk ciptaan yang makhluk ciptaannya yang memiliki hati dan jiwa yang baik juga kan. Makanya kalian juga ikutan kecipratan kesuksesan ya, bukan cuma dia aja kan. Kesuksesan yang dia dapatkan itu mungkin ya sedikit demi sedikit, tapi kesuksesan kalian itu kayak membludak. Nah, kayak gitu. Bedanya kayak gitu, sukses ya. Orang ini barusan masuk dalam tahap stabil, seimbang ya, stabil. Baru masuk sampai tahap stabil aja kalian udah masuk sampai tahap congratulations, selamat, sukses ya. Atau sudah masuk ke dalam tahap cetar membahana ya. Tetap kalian yang berada di atas diri dia, tenang aja guys, oke? Tapi ingat ya, itu semuanya karena apa? You did it ya. Hoki yang kalian dapatkan tersebut karena kalian memiliki hati yang baik, tidak pernah mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang yang satu ini kan guys kan. Dan itulah sebabnya kartu saran pesan ini mengingatkan ya, jangan pernah mendoakan sesuatu yang buruk kepada seseorang ya. Saat kalian tidak mendoakan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang negatif kepada orang kan, maka percayalah, congratulations, you did it ya. Kalian juga bakalan bisa berhasil, kalian juga bakalan bisa sukses, terutama dalam masalah perihal keuangan ya. Kalian tenang aja ya. Oke. Dua-duanya sukses ya. Hanya saja sekali lagi, satu suksesnya itu secara sedikit demi sedikit, sedangkan kalian itu suksesnya secara membludak. Nah, satu masih dalam kondisi stabil, tapi yang satunya lagi kalian ya sudah dalam kondisi yang wow, serba memiliki kemapanan. Ngerti kan? Kalian yang mendahului dia terlebih dahulu lah ya. Intinya kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys? Ditunggu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Leo, I will ya.
I will, saya akan, ya. Apakah perjalanan hidup orang ini ya memiliki peningkatan ya? Di sini ibaratnya mengatakan ya, segala macam peningkatan itu terletak ya pada perjuangannya sendiri, dan hari ini orang ini sedang dalam keadaan atau sedang dalam posisi I will. Ibaratnya sedang dalam keadaan memperjuangkan keselamatan hidup dia. Oke. Jadi ada kemungkinan hidupnya ini masih belum memiliki perkembangan yang positif, tapi bukan berarti ke depannya ini hidupnya akan sama kayak gitu. Ingat, orang ini masih dalam tahap perjuangan. Oke? Memperubahin kehidupannya sendiri. Bisa kalian ngerti kan guys kan? Kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 2. Apakah perjalanan hidupnya memiliki peningkatan positif? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Leo. I will. Thank you. Ada kartu Six of Pentacles ya. Iya ya. Ini adalah zodiak Taurus. Three of Pentacles lagi. Oh my god. Zodiak Capricorn. Nine of Cups. Ini adalah zodiak Pisces. Eight of Wands. Ini adalah zodiak Sagittarius, dan terakhir ada kartu Five of Pentacles. Ada apa ini ya? Zodiak Taurus. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and a solution for us who can choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Leo? I will. Thank you. Divine guidance ya, bimbingan dari ilahi ya. The ideas you are receiving are heaven sent answer to your prayers ya. Oke. Segala yang terjadi di dalam kehidupan orang ini ya adalah hasil dari doa kalian yang ibaratnya sudah diwujudkan atau sudah dijamah oleh Tuhan. Oke. Beberapa orang ya mungkin pernah mendoakan orang yang satu ini mendapatkan karma yang setimpal ya, saya lihat ya. Karena orang ini ya kemarin ya sudah banyak ya mencari untung atau mencari enaknya sendiri dari diri kalian. Alias orang ini sudah terlalu banyak memanfaatkan kehidupan finansial kalian. Oke, demi kenyamanan dirinya sendiri tanpa memikirkan kalian ya. Setelah hidupnya udah nyaman, udah damai, kalian ini ditinggalkan, dicampakkan sendirian dalam keadaan gersang tandus gitu kan, dalam keadaan tidak punya apa-apa kan. Mungkin ya dalam rasa sakit hati dan penuh dengan air mata kalian telah mendoakan orang ini ya terkena karma atau ganjaran kan. Ibaratnya saran dan pesan di sini ya, setiap doa kalian itu pasti bakalan dijamah oleh Tuhan. Oke? Saya lihat ini orang ya, apakah memiliki perkembangan atau peningkatan yang positif di dalam kehidupannya? Masih belum ya, masih belum. Oke.
Karena ini ada kartu Six of Pentacles ya. Orang ini masih kayak gimana ya bilangnya ya, masih membutuhkan uluran tangan atau bantuan pertolongan materi dari orang lain. Hidupnya masih belum mapan ya. Dan ini ada kartu Three of Pentacles ya. Orang ini mesti menguras ya tenaga pikiran dia ya untuk gimana caranya bisa mencari duit bagi dirinya sendiri. Oke. Sampai saya lihat 3 Pentacles ini adalah koneksi pergaulan kan. Sampai di sana sini orang ini bertanya kan, apakah memiliki lowongan kayak, apakah ada opportunity, peluang yang bisa menghasilkan cuan bagi diri dia kan. Karena saya lihat keadaan orang ini ya sampai sekarang ini masih sendirian. Dia masih kayak gimana ya, lihat meja ini tidak ada makanan, hanya ada buah-buahan dan cangkir yang kosong, tidak ada airnya lagi kan. Meskipun ya saya lihat hidupnya bergantung ya kepada orang lain ya. Orang ini ibaratnya hari ini masih berusaha ya mensyukuri ya kehidupannya sendiri dan berusaha untuk menikmati kehidupannya sendiri. Memang saya melihat ada kartu Eight of Wands ya, rezekinya ini agak sedikit banyak halangan ya jadinya ya. 8 tongkat ya, banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan kan. Setiap kali dia ingin mengais rezeki kan, sudah tampak ya mulai memiliki progres, sudah tampak mulai memiliki perkembangan, tahu-taunya dia diserang oleh orang. Nah, 8 tongkat menuju ke satu titik gitu kan, diserang oleh orang, akhirnya dia jatuh lagi. Ibaratnya ya, barusan naik tangga ya, belum sampai ke atas tingkat kedua kan, baru naik sepasang kakinya itu baru menapakkan dirinya itu ke tangga ya, baru 2-3 langkah gitu kan, tahu-taunya digulingkan oleh orang, jatuh lagi kembali. Nah kayak gitu, ngerti kan guys kan yang saya sampaikan? Oke. Memang ada kemungkinan kedepannya orang ini memiliki progres yang sangat bagus ya, memiliki peningkatan di dalam kehidupannya. Tapi sayangnya 5 Pentacles di sini ya kan, orang ini tidak pandai di dalam memanage keuangan diri dia. Akhirnya hoki dan rezeki yang dia dapatkan, berapa yang dia dapatkan ya begitulah yang dia habiskan, kayak gali lubang tutup lubang gitu ya guys ya. Gali lubang tutup lubang gitu kan. Karena saya lihat ini orang selain tidak pandai memanage atau mengatur keuangannya kan, ini orang terlalu banyak berfoya-foya ya, alias tidak bisa hidup dengan sederhana. Selalu ingin mengincar kehidupan yang nyaman kan, sehingga berapapun duit yang dia dapatkan tersebut, duit itu habis semuanya, kandas semuanya, jadi kering kerontang. Nah kayak gitu. Aturannya kalau orang ini pintar memanage keuangan, saya lihat ini ke depannya keuangannya ini bakalan membaik, bakalan memiliki progres ya, mengarah ke arah yang lebih baik. Tapi ya setelah mengarah ke arah yang lebih baik, jatuh lagi. Ibaratnya ya, kan tadi saya udah bilang kan, naik tangga gitu kan. Nah kita buat contoh tangga ini ya, naik tangga 1, 2, 3, belum sampai ke puncak ini saja kan, udah tergelincir, jatuh lagi kembali. 1 tapak, 2 tapak gitu kan, tergelincir, jatuh lagi, mulai lagi dari bawah, 1, 2, 3, jatuh lagi. Nah kayak gitulah siklusnya ya, berulang-ulang terus ya guys ya. Ngerti kan? Aduh, kasihan juga sih saya lihat ya. Makanya ini I will ya. Hidup orang ini penuh dengan struggling ya, saya lihat ya, penuh dengan perjuangan untuk memperjuangkan kehidupannya sendiri. Dan Eight of Pentacles, Six of Pentacles ya, membutuhkan kedermawanan atau membutuhkan amal ya dari orang lain, saya lihat, alias membutuhkan belas kasihan dari orang lain, kayak pengemis gitu kan, untuk membantu diri dia kan, untuk bisa menggembleng dia agar menjadi sukses. Tapi percuma aja setelah dia sukses kan, orang ini sifatnya ini hura-hura, saya lihat kan, berfoya-foya, dapat berapa banyak ya itu pula yang dia habiskan, akhirnya jadi kering kerontang lagi, saya lihat. Dan ini 5 Pentacles juga simbol dari orang yang membutuhkan bantuan keuangan dalam masalah materi dan finansial ya, saya lihat ya.
kedepannya bakalan kayak gitu juga, berputar-putar gitu kan, di dalam siklus lingkaran setan yang sama kan, gali lubang, tutup lubang kan, naik beberapa tingkat, jatuh lagi, tidak pernah sampai ke atas puncak gitu kan, kayak gitu. Biarpun dia udah berusaha kayak menikmati hidupnya kan, berusaha untuk mensyukuri hidupnya, hidup dengan seadanya gitu kan, hidupnya tetap bakalan sederhana kayak gitu-gitu aja saya lihat. Oke, kayak gitu-gitu aja. Ya dia nikmatilah kehidupannya yang kayak gitu ya. Dapat duit habis kan, barusan memikirkan kan, kayak gimana mencari duit tersebut lagi kan. Makanya di sini ada divine guidance ya, atau bimbingan dari ilahi sebagai saran pesan untuk diri kalian ya. The ideas ya, you are receiving ide-ide yang kalian terima ini adalah kiriman dari Tuhan dari atas surga ya, untuk jawaban kalian ini. Bagi kalian beberapa orang yang ingin tahu ya tentang orang yang kalian dealingkan ini, inilah jawabannya ya. Kalian sudah menemukan jawabannya, intinya kayak gitu ya. Kalian sudah menemukan jawaban dari apa yang kalian doakan selama ini. Memang saya merasakan ya, beberapa orang dari kartu Divine Guidance ini ya, kalian pernah mendoakan sesuatu yang buruk ya kepada orang yang satu ini ya. Karena mungkin kalian sudah terlalu sakit hati kan, dibuat oleh dia kan. Sampai apapun yang kalian doakan tersebut kan, sudah di luar dari kesadaran kalian. Nah, meskipun di luar dari kesadaran kalian ya, tetap ya Tuhan yang namanya ilahi atau alam semesta itu kan tetap bakalan menjawab ya segala macam doa-doa kalian ini. Oke? Dan saran dan pesan untuk diri kalian, inilah doa dari diri kalian. Kalian udah puas belum? Nah, kayak gitu. Oke? Kalian udah puas belum? Nah, kayak gitu. Apakah kalian masih terus mau mendoakan orang yang satu ini supaya lebih menderita dan lebih menderita lagi ya? Tapi ingat konsekuensinya guys. Saat kita mendoakan seseorang semakin menderita ya, maka kita juga akan menerima karma juga. Hidup kita juga akan mengalami penderitaan juga. Apakah kalian sudah siap untuk menerima karmanya kalian nanti ke depannya kan? Kalau misalnya kalian masih belum siap untuk menerima karma seperti ini, maka janganlah pernah mencoba-coba mendoakan seseorang yang buruk-buruk ya. Ini ibaratnya peringatan dari kartu saran dan pesan. Oke, saat kalian mendoakan seseorang yang baik-baik kan, hidup kalian juga akan berubah menjadi ikutan baik juga. Berubah menjadi hoki dan penuh dengan rezeki juga. Tapi kalau kalian mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang, kalian juga bakalan terkena batunya juga. Nah, sudah bisa dipahami kan guys kan? Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Aquarius, I know ya. Saya tahu ya. Aquarius, I know. I know, saya tahu ya. Berarti ini orang ya sedang kayak mendapatkan sebuah hidayah ya, sedang menjalani sebuah proses ya. Apakah hidup ini orang yang satu ini memiliki perkembangan? Belum tentu ya. Oke. Yang pastinya inti-inti dari tema ini kan menyebutkan orang ini sedang mempelajari sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupannya ya. Ibaratnya Tuhan sedang memberikan sebuah mata pelajaran ya bagi orang yang satu ini. Oke. Hidup orang ini sedang mengalami proses ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers to pick and choose card number 3. Apakah perjalanan hidup orang
ini ya, apakah perjalanan hidup dia memiliki peningkatan yang positif? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu I know, Aquarius. Six of Pentacles, oh my god. Ini sama kayak kelompok yang kedua lagi. Kok kayak gitu ya energinya ya, zodiak Taurus. Kemudian ada kartu Nine of Pentacles, kebebasan, kenyamanan secara materi dan finansial. Virgo. Oke. Queen of Pentacles, kemakmuran, hasil dari kerja keras, realitas ya. Zodiak Capricorn lagi, Eight of Swords, ketakutan, negative thinking, stuck atau mandek ya. Ini zodiak Gemini, dan terakhir ada kartu Temperance ya. Kestabilan, keseimbangan di dalam hati dan perasaan, zodiak Sagittarius. Oke. I know orang ini ya sedang kayak dalam proses disadarkan oleh Tuhan ya. Tidak semua orang ya hidupnya itu sempurna ya, pasti ada celah dan kekurangannya ya. Oke guys, semoga kalian bisa mengerti ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number. Okay. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Aquarius I know. Thank you. Editor ya, atau seorang editing ya. Your writing or other creative project benefit from outside help and support ya. Oke. Editor atau editing ya. Ibaratnya keberhasilan orang yang satu ini ya, peningkatan hidup yang positif dari orang yang satu ini tergantung dari bagaimana supportnya diri kalian kepada diri dia ya. Bagaimana pertolongan dia kepada bagaimana pertolongan kalian, uluran tangan kepada orang yang satu ini ya. Oke. Tapi yang pastinya di kartu saran dan pesan ini kan tidak disuruh kalian mencoba untuk membantu orang yang satu ini ya guys ya. Kalian malah lebih cenderung disuruh ya mencari bantuan untuk diri kalian sendiri aja. Oke. Orang ini sedang mendapatkan proses ya di dalam kehidupannya ya. Meskipun dalam kehidupannya orang ini saya melihat ya selalu mendapatkan kayak gimana ya bilangnya ya, selalu mendapatkan dukungan secara material dari orang-orang, tapi orang ini tidak bisa mendapatkan dukungan moral saya lihat. Sehingga secara moral kan keuangan dia itu cukup saya lihat. Oke. Secara keuangan dia ini ya tidak masalah, aman ya. Oke. Meskipun tidak tajir-tajir amat kan, tidak kaya-kaya banget, Queen of Pentacles kan. Orang ini sebenarnya memiliki kelimpahan di dalam kehidupannya dalam masalah materi. Hanya saja batinnya ini ya tidak seimbang. Batinnya selalu dilanda rasa ketakutan. Oke, stuck mandek ya. Beberapa orang saya merasakan di sini kan, orang ini pernah menghadirkan ketidakjelasan hubungan kepada diri kalian di masa lalu ya. Tidak bisa menjanjikan suatu kestabilan hubungan di dalam kehidupan kalian. Oke. Sehingga hari ini ya secara moral dari orang tersebut ya ibaratnya kayak oleng-oleng gitu ya guys ya. Terguncang gitu, kayak terombang-ambing gitu kan guys. Ngerti kan? Percuma ibaratnya ya di kartu ini mengatakan ya
Punya duit juga percuma kalau hidupnya selalu dilanda rasa ketakutan kan. Hidupnya itu kayak udah menjauh dari Tuhan, dilanda rasa ketakutan, paranoid terus kan, selalu negative thinking terus. Oke? Satu sisi ya, kalau ditanya perkembangan positif dalam masalah materi, orang ini memiliki perkembangan yang positif. Tapi satu sisi ya, perkembangan positif dalam masalah mental, psikologi tidak ada sama sekali. Oke. Bahkan ya secara psikologi atau secara mental ya, dari orang yang satu ini kan kayak oleng ya, oleng terombang-ambing ya. Oke, temperance tidak stabil, emosi tidak stabil kan, selalu dilanda rasa ketakutan, mau maju tidak berani, mau mundur juga tidak berani. Itulah ya, saya lihat ya, Tuhan ingin memberitahukan diri dia ya, hidupnya ini merasa insecure. Kenapa dirinya merasa insecure? Karena kemarin ya, mungkin orang ini pernah menipu uang kalian ya, oke? Atau mencari keuntungan materi dari diri kalian. Jadi setelah dia dapatkan materi tersebut, kayak gimana? Dia ketakutan sendiri dengan materi yang dia dapatkan. Takutnya, dia takut hukum karma terjadi pada diri dia. Nah, kayak gitu. Jadi, secara jiwanya itu tidak bahagia saya lihat. Meskipun uangnya itu cukup ya. Mau dibilang terlalu banyak juga tidak kan. Cukup ya, uangnya itu juga sudah ada kan. Tapi jiwanya itu kayak selalu dilanda rasa ketakutan akan apa yang pernah dia perbuat kepada diri kalian di masa lalu. Dia takut ya, kejadian itu terjadi pada diri dia sebagai bentuk karma ya. Apa yang dia dapatkan dalam bentuk materi kan, ditipu oleh orang kan, dimanfaatin oleh orang. Sampai saya lihat ini orang sampai menutup diri kan, tidak berani bergaul dengan orang lain hanya demi menjaga ya, Queen of Pentacles ya, demi menjaga keuangannya ini baik-baik supaya jangan sampai ditipu oleh orang. Karena dia tahu kan, I know, dia tahu. Kemarin dia sudah pernah banyak menipu uang dari orang lain kan. Makanya ada peluang atau kemungkinan terbesar ya, diri dia itu, uangnya itu ditipu oleh orang juga. Dia udah sadar yang namanya karma itu. Oke? Ketakutan sendiri kan. Tapi sayangnya kesadaran ini kan, kesadaran akan karma dia itu bukannya dia bayar gitu kayak hutangnya kepada kalian kayak kan supaya dia terbebas dari karma, kayak tidak ada niatan untuk kayak gitu juga guys, untuk membayar ya apa yang pernah dia ambil dari diri kalian juga. Malahan ya, dia pertahankan baik-baik kan apa yang dia dapatkan. Ini orang, saya merasakan ciri-ciri orangnya hanya tahu menerima aja ya, tapi tidak tahu mengeluarkan. Tahu mendapatkan tapi tidak tahu bagaimana cara menghabiskan. Nah kayak gitu. Tahu masuk tapi tidak tahu keluar. Dia hanya tahu pemasukan uang aja kan, tapi kalau untuk mengeluarkan uang kan dia itu ogah. Nah kayak gitu. Oke. Bahkan lebih cenderung untuk mengeluarkan uang kan, dia lebih mengharapkan orang lain kayak mentraktir diri dia, Six of Pentacles kan, mentraktir dia, mensupport dia, mendanain dia kan, menjadi backing atau cukong kan bagi orang yang satu ini kan. Sebenarnya tidak boleh sih saya lihat ya, kayak gitu ya, sikap dan perilaku orang kan saya lihat kan. Tidak boleh kayak gitu. Termasuk juga beberapa orang dari komentar juga kan, hanya taunya kan, request lah, inilah, request lah, itulah, inilah, itulah, hanya mengandalkan general reading aja untuk dijadikan patokan. Tapi saat dihimbau untuk melakukan personal reading kan, tapi mereka nggak mau. Nah, ciri-cirinya kayak gitu orangnya. Akhirnya orang ini ketakutan sendiri kalau uangnya itu habis, uangnya itu raib, lenyap ya, ditelan oleh orang lain. Nah kayak gitu. Sebenarnya jadi manusia itu nggak boleh kayak gitu ya. Ada pemasukan juga mesti ada pengeluaran juga kan. Ini orang enggak saya lihat. Mau dibilang peningkatan positif di dalam kehidupan orang ini kan. Oke, ada 50% dan 50% nah ya. Secara keuangan ada ya peningkatan yang positif ya.
Meskipun peningkatannya itu tidak banyak, tapi ya secara psikologi atau secara iman atau secara jiwa orang ini tidak berkembang sama sekali. Merasa ketakutan terus ya, dilanda paranoid. Oke. Sampai temperance ya, tidak stabil, tidak seimbang, selalu gampang curigaan kepada orang kan. Karena apa? Semuanya itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Oke, takut uangnya itu habis, hilang, diambil orang kan. Makanya di sini ada kata editor ya, atau kelanjutan gitu ya. Your writing, tulisan kalian, or other creative project ya, atau proyek kreatif yang lain dari diri kalian memiliki manfaat ya dari dalam untuk membantu diri kalian dan bisa mensupport ya, atau mendukung diri kalian. Ibaratnya ya, kalian disuruh ya, carilah ya kemapanan hidup kalian sendiri, carilah kenyamanan hidup kalian sendiri. Kalian juga bakalan bisa seperti orang ini ya, mendapatkan pertolongan dari orang lain juga, selama kalian mau membuka diri kan. Oke. Kalian juga mesti kreatif ya. Orang ini kalau dia bisa kreatif banget kan di dalam mendapatkan uang gitu kan, sampai begitu kikir dan pelitnya kan guys. Kenapa kalian tidak bisa? Nah kayak gitu kan. Oke. Tapi ya kalian juga tidak dihimbau untuk sampai sepelit orang yang satu ini ya guys ya. Kalian disuruh ya tetaplah cari bantuan dan tetap melakukan versi terbaik dari diri kalian, your writing atau tulisan kalian ya. Ide-ide kreativitas kalian, gunakan ide-ide dan kreativitas kalian untuk menciptakan kenyamanan bagi kehidupan kalian sendiri tanpa mempedulikan orang yang satu ini. Kalaupun kalian ingin mensupport atau mendanai seseorang, lebih baik kalian mensupport dan mendanai orang yang berguna daripada mendanai orang yang satu ini guys. Oke. Orang ini ibaratnya kayak benalu atau parasit yang menghisap aja kan guys kan, menghisap keuangan orang kan, tapi disuruh dia mengeluarkan duit dia nggak bisa kan. Memang ada peningkatan sih ya, saya lihat ya, hasil dari kerja keras dia, hasil dari dia yang suka memorotin orang, minta-minta dia kepada orang kan, dukungan bantuan dari orang lain kan. Tapi setelah dia dapatkan, dia jaga baik-baik, dia ketakutan sendiri. Nah itu, nggak seimbang hati dan pikirannya, punya uang tapi tidak punya kebahagiaan. Nah intinya kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silakan, jangan sungkan-sungkan
menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.